Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah sintaksis bahasa Indonesia, khususnya berkaitan dengan analisis fungsi dan kategori. Analisis fungsi dan kategori atau biasa kita sebut sebagai analisis subjek, analisis predikat, analisis objek, dan analisis keterangan. Nah, untuk menganalisis subjek, predikat, atau objek, kita harus tahu ya ciri-ciri dari masing-masing komponen tersebut. Nah, yang pertama ada yang pertama adalah subjek. Subjek adalah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat di samping unsur predikat. Jadi kehadiran subjek ini setelah itu adalah predikat, ya, unsur pokok yang terletak pada sebuah kalimat di samping unsur predikat. Fungsi subjek adalah membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, dan kalimat majmuk, memperjelas makna, menjadi pokok pikiran, menegaskan atau memfokuskan makna, memperjelas pikiran ungkapan, dan membentuk kesatuan pikiran. Ciri-ciri dari subjek, yang pertama merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Ya, jadi merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa, kemudian dapat disertai kata ini atau itu, tidak didahului kata depan atau preposisi. Unsur S umumnya berupa nomina, frasa nominal, frasa verbal atau klausa, dapat diingkari dengan kata bukan. Subjek terletak di sebelah kiri predikat atau bagian akhir kalimat. Subjek pada kalimat imperatif adalah orang kedua atau kedua jamak yang biasanya tidak hadir atau biasanya dilesapkan. Disertai pewatas yang kata sifat didahului kata si cantik, si manis. Ini merupakan subjek. Selanjutnya adalah predikat. Predikat merupakan unsur pusat ya. Jadi unsur pusat dari sebuah kalimat, kalau tidak ada predikat itu tidak bisa. Jadi predikat merupakan unsur pusat, merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana, mengapa, atau berapa. Kemudian dapat diingkarkan dengan tidak atau bukan. Unsur P umumnya berupa frasa verbal atau frasa adjektiva. S pada kalimat berpola SP, predikat dapat pula berupa frasa nominal, frasa numeral, atau frasa preposisional. Dapat disertai kata-kata aspek atau modalitas, tidak didahului yang, didahului kata adalah, ialah, yaitu, dan yakni. Selanjutnya adalah objek. Objek adalah unsur kalimat yang dikenai perbuatan atau menderita akibat perbuatan. Ciri-cirinya langsung mengikuti predikat, ya. Dapat menjadi subjek kalimat pasif. Jadi jika kalimat itu dipasifkan bisa menjadi subjek. Tidak didahului kata depan atau preposisi, tidak dapat didahului dari, ya. Tidak dapat didahului kata bahwa. Jadi jika ada kalimat ada bahwa, berarti biasanya setelahnya itu adalah objek. Objek berupa nomina, frasa nomina, atau klausa. Selanjutnya adalah ciri dari pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang melengkapi predikat dan tidak dikenai perbuatan subjek. Ya, pertama melengkapi makna kata kerja predikat. Dia meminjami saya novel baru. Jadi novel baru ini adalah pelengkap. Tidak didahului preposisi, tidak dapat menjadi subjek dalam konstruksi pasifnya. Jadi kalimat itu tidak bisa dirubah menjadi subjek. Ya, kalau bisa berubah jadi subjek biasanya adalah
objek. Dia meminjami saya novel, novel saya dipinjami dia, ya tidak bisa. Kemudian terletak di belakang predikat bukan verba transitif. Negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Nah, Pancasila ini bukan objek tetapi pelengkap. Umumnya berupa frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektifal atau klausa. Kemudian bisa berada di belakang predikat atau di belakang objek jika unsur objek itu hadir. Jadi bisa berada di belakang ya, predikat, atau jika ada unsur objek maka objeknya dulu baru ada pelengkap. Selanjutnya adalah keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Ciri-cirinya, yang pertama memberikan informasi tentang waktu, tempat, tujuan, cara, alat, kemiripan, sebab, atau kesalingan. Kedua, memiliki keleluasaan letak atau posisi, dapat di awal, akhir, atau menyisip antara subjek dan predikat. Dan yang ketiga, didahului kata depan seperti di, ke, dari, pada, dalam, dengan, atau kata penghubung konjungsi jika berupa anak kalimat. Begitu ciri-ciri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Terima kasih.